Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Bu Fitri, dalam kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering dengan materi sistem modeling. Baik, saya akan share screen ya. Di chapter 5 dari buku Ian Somerville ya, kalian bisa buka di buku Software Engineering dengan author Ian Somerville, edisi ke-10, di chapter kelima itu mengenai sistem modeling. Dalam pembahasan kuliah saya, ini dibagi menjadi dua bagian ya, models, structural models, behavioral models, dan model driven engineering. Baik, pembahasan pertama dimulai dengan structural models. Apa yang dimaksud dengan structural models? Structural models merupakan penggambaran suatu sistem di dalam organisasi tergantung dari komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut dan hubungannya satu sama lain. Jadi ada komponen yang membentuknya dan hubungan mereka satu sama lain. Structural models dapat berupa static model, ya, jadi berupa struktur ya sifatnya, atau dynamic model yang menunjukkan bagaimana sistem di dalam organisasi tersebut dieksekusi. Jadi bisa statis ataupun dinamis. Baik, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Beberapa contoh diagram yang merupakan struktural model adalah class diagram. Ya, class diagram. Class diagram digunakan untuk mendevelop suatu object-oriented system yang terdiri dari kelas-kelas di dalam sistem dan menunjukkan asosiasi atau hubungan antara kelas-kelas tersebut. Objek kelas ini merupakan definisi umum ya dari suatu objek. Dan asosiasi merupakan garis yang menghubungkan antara kelas ya dan mengindikasikan adanya hubungan antara kelas-kelas tersebut. Oke. Objek ini merepresentasikan sesuatu yang nyata di dunia ya, misalnya seperti kalau dalam sistem kesehatan atau sistem rumah sakit, berarti di situ ada pasien, ada dokter, ada resep obat, ya. Jadi objek itu tidak selalu harus benda hidup, bisa berupa benda mati. Contohnya di sini resep obat, atau bisa berupa perawatan. Ya, intinya segala objek yang terlibat di dalam sistem tersebut. Ini adalah contoh ya, UML classes and association yang paling sederhana. Minimum harus terdiri dari 2 kelas ya dan 1 association link. Di sini antara patient dan patient record. Atau di sini pasien dan di sini rekam medis pasien. Dan association link-nya adalah garis ini ditujukan dengan garis ini dan hubungannya adalah one to one. Jadi agak mirip seperti di ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Hanya kalau di ERD disebut dengan entitas atau entity, sedangkan di kelas diagram ini bukan disebut dengan entitas, tetapi disebut dengan objek. Ya, tapi objek maupun entitas sama ya yang dimaksud. Oke, ini ada suatu contoh bagaimana sistem di MHC PMS. MHC PMS merupakan suatu sistem di rumah sakit ya. Kamu bisa lihat di studi kasus yang ada di buku terkait MHC PMS. Jadi di sini bisa terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 objek, yaitu condition, consultant, pasien, general practitioner. General practitioner ini dokter ya, maksudnya dokter umum. Kemudian ada medication atau pengobatan yang melibatkan obat ya. Sedangkan treatment merupakan perawatan, jadi jenis perawatannya ya tanpa obat.
kemudian consultation, dan hospital doctor. Ya, hospital doctor tuh biasanya dokter yang menangani menangani lebih lanjut ya, kasus lebih lanjut lah. Jadi kalau pasien bisa dilihat, dibaca di kasusnya. Jadi kalau lihat di sini, ini kira-kira pasien datang dan ditangani oleh dokter IGD ya, kira-kira demikian. Ada dokter umum di depan, kemudian dirujuk untuk melakukan konsultasi, ya, dirujuk untuk melakukan konsultasi. Kemudian di sini ditangani oleh hospital doctor, kemudian diberikan medication dan treatment. Jadi ini sistemnya merujuk ya. General practitioner di depan ini merujuk untuk ditangani lebih lanjut oleh dokter yang lebih spesifik. Tuh, misalnya kira-kira kalau dokter spesialis ya ke dokter spesialis ya, atau kira-kira spesialis apa gitu, dan dirujuk untuk mendapatkan penanganan yang lebih detail. Nah, di dalam kelas consultation ya, di situ ada atribut ya, kalau di dalam ERD disebut dengan atribut. Ada doctors, date, time, clinic, reason, medication prescribed, treatment prescribed, voice notes, and transcript, dan seterusnya. Ya, sedangkan apa yang bisa dilakukan ya, ini bisa new, bisa prescribe. New itu maksudnya membuat konsultasi yang baru, prescribe, membuat meresepkan, kemudian record notes ya, mencatat, transcribe, menerjemahkan ya. Nah, lebih lanjut ya. Ini hanya contoh saja. Kamu bisa membuat hal yang berbeda sesuai dengan studi kasus yang kamu dapatkan. Oke, di dalam kelas diagram terdapat istilah generalization atau generalisasi. Ya, generalization ini merupakan penggabungan antara kelas-kelas yang sifatnya umum, ya, dan kemudian bisa sebaliknya juga bisa didetailkan ya. Contoh, misalnya hewan pengerat. Hewan pengerat itu merupakan generalisasi dari tupai dan tikus. Gitu ya, contoh ya. Contoh lagi, misalnya mobil dengan merek Toyota atau mobil dengan merek Honda bisa digeneralisasi menjadi sama-sama mobil misalnya. Ya, dan seterusnya. Oke, di dalam modeling sistem cukup penting untuk memiliki generalisasi ya, karena ini akan membuat programmingnya menjadi lebih efisien. Ya, menjadi lebih efisien. Dan prinsip di dalam generalisasi adanya mekanisme inheritance atau menurunkan atribut-atribut yang sifatnya sejenis. Ya, jadi generalisasi di paling atas itu merupakan parent-nya dan dia memiliki anak ya. Jadi ada higher level dan lower level di sini. Associated with the higher level classes dan lower level classes. Nah, bedanya apa? Kalau upper level classes ya, atau kita sebut juga dengan super classes, ini memiliki atribut yang umum ya, yang kedua hal objek di bawahnya itu memiliki juga. Sedangkan lower level memiliki atribut dan operation yang lebih spesifik. Oke, ini contoh ya. Dokter bisa terdiri dari hospital doctor dan general practitioner. Ya, hanya di dalam kasus ini yang berhak untuk menangani konsultasi adalah hospital doctor ya, hospital doctor. Di mana di situ hospital doctor bisa melakukan konsultan, sebagai konsultan dan bisa sebagai tim dokter. Tim dokter merupakan juga generalisasi dari trainee dokter dan qualified dokter.
Oke ya, ini contoh. Nah, ini kita lihat, ini ada atribut dan ada operation-nya ya. Ini disebut operation di sini. Dokter, baik hospital doctor maupun general practitioner, keduanya sama-sama memiliki atribut yang sama, general. Jadi ini superclasses, kita sebut superclass. Dokter sebagai superclass memiliki atribut name, number phone, dan email. Operation-nya sama-sama bisa melakukan register dan deregister. Oke. Nah, yang berbeda apa sih? Ternyata hospital doctor memiliki staff number dan pager number. Ini zaman dulu ya, zaman dulu masih ada pager ya. Ya, mungkin kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. Ini kan bukunya 2012, jadi mungkin masih ada kasus di mana dokter dihubungi dengan pager. Sedangkan general practitioner, dia memiliki keunikan atribut yaitu practice address yang tidak dimiliki oleh hospital doctor. Oke, tapi keduanya sama-sama memiliki name, phone number, dan email, dan sama-sama memiliki operation, register, dan deregister. Oke. Di dalam kelas juga ada yang namanya aggregation. Oke, aggregation model menunjukkan bahwa kelas itu terdiri dari kelas-kelas yang lain, ya. Misalnya, patient record atau rekam medis pasien ya terdiri dari objek patient dan objek consultation. Ya, dan ini ditunjukkan dengan simbol seperti ini ya. Ini aggregation, simbol dari aggregation. Dan cardinality-nya di sini ada one to one, sedangkan yang di sini ada one to many. Oke, jadi satu pasien memiliki satu patient record, ya, atau satu patient record memiliki terdiri dari satu pasien, dan satu patient record bisa di dalam patient record tercatat ada banyak consultation, kan one to many. Satu consultation dicatat di dalam satu patient record. Jadi bacanya gitu ya. Sama seperti kita membaca entity relationship diagram. Tapi ini yang perlu diingat bahwa dalam aggregation ada simbol diamond seperti ini. Oke, tadi sudah kita membahas mengenai structural model dan contohnya yaitu class diagram. Sekarang kita bahas model yang berikutnya yaitu behavioral model dengan contohnya ya. Seperti ini, activity model. Sequence diagram ini juga merupakan behavioral. Oke, event driven modeling, state machine model, state diagram. Oke. Oke, kita kembali ke dalam behavioral. Oke, apa yang dimaksud dengan behavioral model? Behavioral model merupakan model yang menunjukkan perilaku secara dinamis ya, jadi berubah-ubah di dalam suatu sistem sewaktu dia dieksekusi. Jadi ini sifatnya dinamis ya, tidak statis. Jadi ada aksi dan ada reaksi. Ada suatu aktivitas dan terhadap sistem dan sistem tersebut memberikan respon. Ya, ada stimulus ya di sini disebut. Ada stimulus sehingga sistem memberikan respon. Jadi stimulus atau stimuli ya disebut karena ada lebih dari satu. Stimulinya terdiri dari dua tipe. Yang pertama ada data yang masuk ke dalam sistem dan yang kedua adanya event atau peristiwa yang men-trigger sistem untuk memproses sesuatu. Ya, event bisa saja berhubungan dengan data, tapi bisa juga tidak. Ya. Nah, terkait dengan
tadi bagaimana sistem memberikan reaksi atau merespon, maka ini biasanya berhubungan dengan data. Sehingga ada juga disebut data-driven modeling. Misalnya, jika suatu sistem diberikan input, ada data input di sini, maka akan diproses, akan terjadi pemrosesan. Maka ini merupakan data-driven modeling. Data-driven model biasanya juga merupakan urutan dari aksi ya. Nah, itu sebabnya diagramnya juga disebut sebagai sequence diagram. Kalau yang berupa urutan, ya. Kemudian dan diagram ini sangat berguna untuk menganalisis suatu requirement atau kebutuhan, ya, sehingga dapat menunjukkan cara kerja sistem dari awal hingga akhir. Ya, ini adalah contoh activity model. Ini namanya activity model yang seperti ini ya. Ini activity model ini menunjukkan aktivitas-aktivitasnya saja. Jadi di sini tidak ada data, tidak ada sequence, tidak ada aktor, hanya aktivitas. Contoh, blood sugar sensor, ini alatnya, ya, alatnya atau bisa diganti dengan aktor, ya. Kemudian dia masuk get sensor value, di sini merupakan data ya, sebenarnya ada data yang diinput ya, tapi penggambarannya dia hanya dengan dua simbol di sini kotak dan di sini elips. Kemudian dia mendapatkan sensor data, oke. Jadi yang elips ini merupakan aktivitas ya, atau kerja di sini, sedangkan yang kotak merupakan benda mati ya. Ya, atau bisa dikatakan sebagai kata benda ya di sini. Kalau kalian perhatikan di sini kata kerja dan di sini kata benda. Kata kerja yang digambarkan dengan elips dan kata benda digambarkan dengan segi empat. Oke, jadi ini menggambarkan sistem insulin pump ya di dalam alat untuk memompakan insulin jika gula darah rendah. Ya contoh, jadi ada blood sugar sensor di sini, ada alatnya. Kemudian get sensor value, ingat ini kata kerja, lalu mendapatkan sensor datanya, kata benda. Compute sugar level, ya ini kata kerja lagi, menghitung level darah. Kemudian didapatkan blood sugar level, ya kata benda ya. Kemudian calculate insulin delivery, di sini menghitung, kata kerja lagi. Insulin requirement, ya ini ada dosisnya ya. Kemudian calculate pump command, ya. Kemudian pump control command, control pump, dan terakhir insulin pump. Balik ke alat insulin pumpnya. Oke. Jadi kalau activity model memang tidak terlalu detail, hanya begini aja. Nah, ini disebut dengan sequence diagram ya, sequence diagram menunjukkan urutan ya, ini harus ngurut dari awal hingga akhir dan ada aktornya digambarkan dengan jelas ya kalau sequence. Contohnya nih aktornya ada dua, yaitu purchase officer atau penjual ya, penjual. Sedangkan di sini ada supplier atau supplier. Sorry, purchase officer ini pembeli ya, maaf. Pembeli. Dia membeli sesuatu ya atau barang, order barang kepada supplier. Oke, apa yang dilakukan oleh purchase officer? Di sini ada order, ya, ini activity-nya ada order, ada budget, ya, kemudian ada order yang melibatkan data, ya, di sini digambarkan atau ditulis dengan data store, data yang ada di toko, data toko. Oke, jadi dia bisa order, bisa budget, dan order. Nah, di sini digambarkan aktivitasnya secara lebih detail lagi berupa sequence ya, urutan dari awal sampai akhir. Ya, urutan dari awal sampai akhir. Nih di sini yang pertama fill in order, jadi mengisi form order. Kemudian ada validasi di sistem, validate. Kalau validasi oke, maka masuk ke proses berikutnya yaitu budget. Ya, kalian bisa lihat di sini
kotaknya kan lebih kecil ya di sini. Kenapa? Karena proses masuk ke budget ini di bawahnya ini, di sini. Berarti ini terjadi dulu. Di tengah-tengah ini baru terjadi proses untuk budget ya. Validation oke, update amount ya, udah oke. Kemudian save data store order dan send ke supplier untuk membeli lagi benda-benda yang dibutuhkan. Jadi misalnya ini suatu toko ya, ceritanya suatu toko, barang-barangnya dia mau cek apakah stok opnam ya, ibaratnya stok opnam itu mencek stok atau inventory. Apakah stok masih bagus atau tidak. Jadi kalau ada stok-stok yang harus dibeli, maka dia harus minta order untuk beli barang baru ke supplier. Jadi seperti itu. Makanya dia harus cek dulu. Validate, validation oke, update amount ya. Kalau ini tidak ada masalah, maka dia jika ada yang ingin dia beli, maka dia melakukan order dan melanjutkan ke send ke supplier. Oke, sekali lagi ini juga hanya contoh. Jadi tergantung dengan kasus yang Anda miliki. Baik. Kemudian ada juga event-driven modeling. Event-driven modeling ini biasanya terjadi untuk real-time system dengan minimal data processing ya. Misalnya landline phone, jadi telepon yang zaman dulu ya, bukan telepon mobile ya, telepon yang masih kabel ya, masih kabel. Nah, ini merespon terhadap receiver ya, jadi itu gagangnya ya, dan itu baru merespon setelah memencet dial tone, memencet apa itu nomornya ya, tatu, nah itu. Nah, jadi baru bisa melakukan koneksi hubungan untuk melakukan telepon jika sudah memencet nomor. Oke. Event-driven modeling menunjukkan bagaimana sistem merespon terhadap eksternal dan internal event. Oke. Jadi di sini juga ada event yang menstimuli ya. Oke. Kemudian ada lagi state machine model. State machine model merupakan model perilaku sistem untuk merespon eksternal dan internal event. Jadi ini juga biasanya sering digunakan untuk real time system ya. State machine model. State machine model ini menggunakan state chart ya. Ini contohnya state diagram kita sebutnya. State diagram. Baik, di sini kita bisa lihat contoh state diagram untuk suatu microwave oven. Oke, microwave oven, ada yang pernah pakai microwave ya? Ya, microwave itu biasanya kita baru bisa pakai setelah memasukkan waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan. Ya, untuk kasus ini, di microwave itu bisa di-set menjadi full power atau half power ya. Baik full power maupun half power sebenarnya aktivitasnya sama. Sama-sama setelah itu setting time, berapa menit dibutuhkan untuk menyalakan microwave ini ya. Kemudian memasukkan nomornya di sini ya. Kemudian door close ya. Kalau door masih open, dia nanti ada display waiting. Dan tetap harus di-close juga akhirnya untuk bisa dioperasikan. Baru setelah itu display ready ya, start, kita pencet tombol start, kemudian oven melakukan operation ya, do operate oven ya. Kemudian ini menunggu ya selama display time yang dimasukkan di nomor tadi, oke? Berapa menit? Oke, dan sampai dia selesai. Sampai waktunya habis. Oke, jadi ini bagaimana cara mengoperasikan oven di dalam microwave. Oke. Ini juga contoh dari microwave oven operation ya. Nih, lebih detail lagi.
Jadi di sini ada operation yang terjadi di dalam oven itu, ya, ini dalam, makanya kotaknya tersendiri, dan ini yang ada di luar oven ya ibaratnya ya. Oke, yang di dalam apa sih yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah checking dulu, ya, checking. Kemudian ada display event, tadi ready atau tidak, ya, waiting dan seterusnya. Kalau nih checking oke, checking status oke, maka dia melakukan cooking ya, atau memasak ya, atau mengoven. Do run generator selama waktu yang diminta, yang sudah diinput tadi. Oke. Nanti kalau waktu sudah habis, maka done. Do buzzer for 5 seconds. Ya, biasanya ada kayak bunyi ya. Kalau waktunya udah habis, sudah makanannya sudah dimasak sesuai waktu tadi dimasukkan, maka akan ada bunyi ya. Sebagai penanda. Kemudian door open ya. Ini sistemnya. Jadi ini door open, door close ada di sini. Oke. Kalau ingin melakukan cancel di sini juga, di sini. Makanya mulainya garisnya ada di sini. Oke. Jadi di sini bisa ditabelkan state and stimuli for the microwave oven. Di sini state-nya ada waiting, half power, full power, set time, disable, enable, dan operation. Waiting artinya oven menunggu untuk input. The display shows the current time ya. Biasanya kalau microwave itu kalau nggak dipakai, itu ada jamnya ya. Atau minimal 00 gitu. Kalau power maksudnya oven power di set ke 300 watt. Nih, untuk watt yang lebih rendah. Display shows half power. Full power, oven power set to 600 watt. Ya, display shows full power. Jadi ini contohnya microwave-nya bisa di-set untuk 2 watt yang berbeda ya. Bisa half power 300 watt dan bisa full power 600 watt. Jadi kita bisa sesuaikan kalau misalnya daya di rumah itu tidak terlalu tinggi ya rumahnya, maka mungkin bisa pakai half power. Kemudian ada set time, cooking time ya, di set menurut user input. Kemudian ada disable, oven operation is disabled for safety. Jadi biasanya karena takut dipakai mainan buat anak-anak, jadi oven itu bisa di disable. Jadi akan display not ready, tertulis di situ. Kemudian enable, oven operation is enable, interior oven light is off, display shows ready to cook ya. Jadi lampu akan mati dan tertulis ready to cook. Dan state yang terakhir adalah melakukan operation. Jadi oven in operation, interior oven light is on, ya, lampunya nyala, display menunjukkan timer countdown. Jadi misalnya di set 1 menit, nanti akan turun terus ya, 1 menit, 0,99, 0,98, 97, sampai dia 0 lagi. On completion of cooking, jadi waktu setelah selesai memasak, maka buzzer itu akan berbunyi selama 5 menit. Buzzer itu tadi alarm tadi ya, ada bunyi. Oven light is on, lampunya menyala lagi, dan display shows cooking complete while buzzer is sounding. Jadi selama bunyi itu tadi ada display tulisan cooking complete. Jadi sedetail itu ya digambarkan dan ditulis state and stimuli untuk contoh microwave oven. Dan seterusnya. Di sini ada lagi stimulus, half power, full power, timer, number, door open, door close, start, cancel, and stimuli for the microwave oven di sini. Sini ada stimulus, half power, full power, timer, number, door open, door close, start, and cancel. Apa bedanya dengan state? Kalau state ini merupakan kondisi ya. Kondisi ya. Dan terkait dengan apa yang saat itu dilakukan oleh sistem. Kalau stimuli ini terkait dengan input yang diberikan. Input, jadi ada user kan mencet tombol tuh. Oke, half power dia mencet tombol half power, full power dia mencet
tombol full power ya. Jadi di sini ada deskripsinya. Timer, user memencet tombol timer, number juga memencet nomor. Untuk nomornya berapa menit, berapa detik. Door open juga ada tombolnya ya di situ, microwave. Ada tombolnya. Door close juga bagaimana kita menutup kembali microwave. Kemudian start waktu user menekan tombol start, dan cancel waktu user menekan tombol cancel. Jadi beda antara state dan stimuli, jelas ya. Stimuli adalah input yang diberikan atau aksi yang diberikan oleh user, sedangkan state adalah kondisi yang dilakukan oleh sistem sebagai respon dari stimuli. Yang berikutnya dibahas adalah model driven engineering. Model driven engineering ini merupakan pendekatan dari software development di mana baik, saya akan menunjukkan tugas yang harus Anda buat. Silakan buka exercise di chapter 5 dari buku Software Engineering Ian Sommerville edisi ke-10 ya, dan kerjakan soal 5.4, 5.7, 5.8, 5.9 bagian yang terakhir saja. Saya jelaskan sedikit di sini. Untuk soal 5.4, Anda harus membuka kasus sistem Mancare ya, yang ada di dalam buku, juga ada di slide 1 kalau nggak salah ya. 1 atau 2 di dalam kuliah. Kemudian tugas Anda berdasarkan sistem yang ada, buatlah use cases atau use case ya, yang mengilustrasikan interaksi antara dokter ya dan sistem. Ya. Antara dokter dan sistem. Hanya antara dokter dan sistem. Tapi ingat di situ apakah ada generalisasi atau tidak, tolong dicek dan dikerjakan dengan teliti ya. Untuk soal 5.7, berdasarkan pengalaman Anda menggunakan ATM di bank, gambarlah activity diagram ya untuk kasus saat customer mengambil uang cash dari mesin ATM. Jadi hanya waktu mengambil uang cash saja ya. Untuk kasus 5.8, gambarlah sequence diagram untuk sistem yang sama. Jadi kalau 5.7 itu activity diagramnya, 5.8 adalah sequence diagram. Ya. Jelaskan kenapa diagram ini sangat bermanfaat untuk memodelkan sistem pengambilan uang dari mesin ATM. Ya, jelaskan kenapa activity dan sequence diagram ini penting untuk kasus pengambilan uang dari mesin ATM. Kemudian nomor 59, gambarlah state diagram untuk mengontrol suatu software yang ada di kamera HP Anda. Ya, yang nomor terakhir saja. Kamera HP Anda. Ignore the flash, jadi abaikan proses yang melibatkan flash ya. Jadi bagaimana cara memotret, melakukan pemotretan dengan kamera Anda ya. Oke, pemotretan sajalah, nggak usah. Kalau mau bikin dua-duanya di video dan memotret, boleh. Tapi minimal harus ada memotret. Nah, tugas 5.4, 5.7, 5.8, dan 5.9 bagian terakhir ini dikerjakan kelompok ya. Dan dikumpulkan minggu depan. Oke. Baik, kita kembali ke penjelasan berikutnya dari model itu lebih berupa program. Ya. Jadi gini kita bisa lihat model driven engineering seperti ini.
Misalnya kita membuat suatu sistem, dan ada proses-proses yang kita lakukan dalam codingan, gitu ya. Jadi ini ada dari model awal, computation independent model, kemudian ada domain specific guideline, kemudian ada user, dan ini ada mesin translator atau diterjemahkan ini semua. Balik ke platform independent model, ditranslate lagi, ya, kemudian masuk ke platform specific model, dan seterusnya sampai bisa menghasilkan executable code. Ya, oke. Jadi ini sifatnya apa yang terjadi di dalam sistem ya, sampai kode atau program itu di running, dieksekusi. Oke. Nah, MDA ini merupakan salah satu UML model, Unified Modeling Language Model, untuk mendeskripsikan sistem ya. Model dari berbagai abstraksi level, dari high level, platform independent model, ya, itu semua digambarkan dengan model driven architecture. Ada beberapa model driven architecture, ya, di situ ada tipenya, ada 3, ada CIN, Computation Independent Model. Ya, model ini digunakan untuk domain model ya, domain abstraction. Kemudian ada platform independent model. Ya, model ini biasanya menggambarkan bagaimana sistem yang statis itu digambarkan strukturnya. Oke, jadi ini lebih cocok untuk sistem yang sifatnya statis, ya, menggambarkan struktur dan bagaimana merespon terhadap eksternal dan internal event. Kemudian ada platform spesifik model, ya, ini cocok untuk aplikasi atau sistem yang menggambarkan layer-layer ya. Jadi ada layer-layer, layer 1, layer 2, sampai dia lebih detail. Nah, ini cocok pakai PSN. Oke, ini contoh MDA tadi sudah kita bahas. Kemudian ini ada beberapa contoh dari multiple platform specific model ya, ini untuk J2EE translator ya. Bagaimana akhirnya bisa mengeksekusi Java program dan C program ya. Oke, translatornya berbeda-beda. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Agile, Method, dan MDA. Nah, MDA ini dibuat untuk mensupport Agile Method ya. Untuk mensupport Agile Method di mana dimungkinkan adanya coding atau programming yang menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda ya. Oke, seperti tadi ya. Ada yang pakai Java, ada yang pakai C ya. Oke, jadi MDA ini banyak dipakai untuk tool support yang spesialis ya atau khusus. Ya, sehingga dapat mengkonvert model dari satu level ke level yang lain. Jadi sifatnya lebih detail ya, lebih spesifik terhadap coding ya atau bahasa pemrograman. Oke. Oke, MDA ini sudah cukup banyak diadopsi untuk Agile Method ya. Untuk Agile Method ya, karena di dalam Agile ini ya tadi dimungkinkan adanya beberapa bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Baik, kita sudah sampai kepada akhir dari pembahasan modeling untuk video part 1. Di sini ada summary-nya. Sebuah model merupakan abstrak view dari suatu sistem ya, yang tidak menggambarkan sistem secara detail ya, namanya aja abstrak. Jadi pandangan abstrak atau sifatnya overview ya. Complementary system model dapat dikembangkan
untuk menunjukkan sistem konteks, interaksi, struktur, dan perilaku. Jadi, model dapat dibuat untuk menggambarkan konteks dari sistem, interaksinya, strukturnya, dan behavior. Tadi sudah kita jelaskan mengenai interaction modeling, structure modeling, behavior modeling, dan sistem konteks modeling. Konteks model menunjukkan bagaimana sistem yang dimodelkan ya itu berhubungan dengan environment dan environment ya, lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Ya. Use case diagram dan sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi. Tadi interaksi belum dibahas di dalam video part 1, nanti akan dibahas lebih detail lagi di video part 2. Jadi use case diagram and sequence diagram ini merupakan interaction model. Ya, use case menggambarkan interaksi antara sistem dan eksternal aktor, sedangkan sequence diagram memberikan informasi untuk interaksi antara objek-objek. Struktural model menunjukkan organisasi dan arsitektur dari suatu sistem. Contohnya ada kelas diagram ya. Contohnya kelas diagram digunakan untuk mendefinisikan struktur yang statis dari berbagai kelas di dalam sistem dan asosiasinya. Oke, nanti di part yang kedua akan kita bahas khusus mengenai interaction model ya. Kemudian behavioral model, tadi sudah kita bahas juga. Behavioral model contohnya adalah activity diagram, state diagram, dan model driven engineering. Intinya untuk menggambarkan perilaku dinamik untuk mengeksekusi suatu sistem. Ya. Dan biasanya ada state dan stimuli atau stimulus ya. Stimuli itu bentuk plural dari stimulus. Nah, stimulusnya dapat berupa data, dapat berupa non-data. Ya, berupa non-data misalnya tadi aksi yang diberikan oleh user terhadap sistem. Misalnya waktu memencet tombol microwave ya. Oke, jadi di sini ada activity diagram, ada state diagram, dan model driven engineering tadi sudah kita bahas semua. Ya, sekian dulu pembahasan mengenai modeling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.